Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman. Dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membicarakan tentang masalah kesenangan dunia gitu teman-teman ya. Masalah kesenangan dunia, mood, semangat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran kesenangan dunia, kemudian semangat atau mood itu untuk orang yang terkena asam itu hilang ya, hilang dengan sendirinya, entah kemana gitu teman-teman ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian itu mudah memahami, mudah mengerti gitu teman-teman ya. Sebab kalau misalnya kalian mengerti dengan gangguan ini, paham dengan gangguan ini, kalian itu tidak selalu berangan-angan yang lain-lain teman-teman, tidak selalu berasumsi yang lain-lain. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya mengalami hal seperti itu. Kadang bingung ya, bingung kemudian selalu berasumsi yang lain-lain. Waduh, ini jangan-jangan mendekati kematian. Seolah-olah kita itu hidupnya tidak lama lagi, dengan ditandai sudah diambil sedikit-sedikit rasa semangat, sudah diambil sedikit-sedikit rasa kesenangan-kesenangan dunia gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita lihat tanda-tanda kematian itu di Google itu banyak sekali ya. Rasa senang katanya sudah tidak ada lagi gitu teman-teman, itu mendekati kematian gitu teman-teman ya. Kemudian semangatnya tidak ada lagi, itu tanda-tanda kematian. Itu di Google banyak sekali keterangan seperti itu, padahal itu bohong teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami, tolong tonton videonya sampai akhir, jangan di skip ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu butuh pemahaman dan butuh pengertian teman-teman ya. Nah dulu juga sama lah saya seperti itu teman-teman, ketika belum paham memang ya hampir semua lah rata-rata untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasa semangat itu tidak ada teman-teman ya. Apalagi yang namanya kesenangan-kesenangan dunia itu tidak ada teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang parah-parahnya dikasih uang jutaan juga itu moodnya tidak ada teman-teman ya. Itu teman-teman yang kita rindukan itu masalah sehat, kapan sembuh. Nah itu teman-teman, jadi untuk dunia-dunia itu kadang kita tidak pikirkan teman-teman ya. Nah berbeda ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kitanya masih ada semangat gitu teman-teman ya. Kita mempunyai rezeki sedikit saja gitu teman-teman ya, itu menambah semangat kita itu ya. Nah berbeda ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan ada yang memberikan uang sekalipun atau memberikan hal apapun yang menurut saya itu adalah hal yang sangat besar gitu teman-teman ya, itu kita tidak tertarik teman-teman ya, kurang tertarik, bahkan nyaris tidak tertarik teman-teman ya. Nah itu, nah kenapa sih bisa seperti itu? Karena kita itu di pikirannya itu pengen sehat, pengen sembuh gitu teman-teman ya. Nah itu memang pemicunya ke sana gitu teman-teman ya. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semangatnya hilang, kesenangan dunianya hilang, itu karena memang ada salah satu rasa yang sangat lebih dirindukan teman-teman, yaitu sehat atau sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selain daripada itu juga, selain ada yang dirindukan untuk kesembuhan itu juga, orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kurang rasa senangnya, kurang moodnya, kurang semangatnya juga, karena dipicu dari selalu berpikir tentang penyakit ya. Selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi. Jadi untuk rencana-rencana kegiatan-kegiatan menyenangkan itu tidak terpikirkan teman-teman ya. Setiap harinya itu kepikiran tentang penyakit, setiap harinya kepikiran tentang sensasi, setiap harinya kepikiran tentang meratapi nasib. Nah itu teman-teman ya. Jadi tapi ya menurut saya sih wajar ya gitu teman-teman ya, karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu rasanya sungguh nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya, sungguh dahsyat sekali. Nah itu teman-teman, sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dan rasa tidak nyaman itu semua orang tidak akan percaya teman-teman ya. Hanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis saja yang memahami rasanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Ini flashback dulu cerita saya teman-teman ya. Ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, samalah rasa saya itu terhadap dunia itu hilang. Kemudian jarang tersenyum karena merasa
kurang bahagia, bahkan tidak bahagia sama sekali teman-teman ya. Kemudian semangatnya juga tidak ada teman-teman ya, walaupun misalkan waktu itu saya tidak bekerja teman-teman, tidak punya penghasilan. Bahkan ada salah satu family yang ngajak, ayo kita bisnis begini nih, nanti keuntungannya besar. Kita tidak tertarik teman-teman ya. Bahkan nyaris omongan dia itu tidak diperhatikan teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena berpikirnya itu tentang penyakit, sensasi, penderitaan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah justru yang harus kalian lakukan justru menumbuhkan ya, harus menumbuhkan semangat, harus menumbuhkan lagi rasa senangnya dunia gitu teman-teman ya. Karena yang namanya kesenangan dunia itu adalah lebih dominannya itu nanti ada kebahagiaan teman-teman ya. Nah sementara kebahagiaan itu adalah obat yang paling penting untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Jadi waktu pertama kali saya menyadari ke situ, saya belajar masa bodoh. Apapun yang terjadi, pokoknya melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang? Itu saja sih teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika sudah menjaga 3P-nya, menjaga makan dan minumnya, menjaga olahraganya juga ya sudah, jangan berpikir yang lain-lain. Nah itu teman-teman, yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, jadi waktu itu ketika sudah mengetahui ke sana, saya belajar masa bodoh tentang apa yang terjadi gitu teman-teman. Jadi yang lebih fokusnya itu mencari kesenangan, mencari hobi-hobi yang menyenangkan. Intinya bagaimana caranya kita itu supaya bahagia walaupun dengan keadaan seperti ini. Itu kunci di awal-awal gitu teman-teman ya. Nonton video-video komedi nggak bahagia teman-teman, orang lain tersenyum kita cemberut, apa yang ditertawakan. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman. Semoga saja teman-teman itu tidak gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika jalan-jalan itu di awal-awal mau pemulihan gitu teman-teman ya, saya waktu itu melakukan seperti itu, jalan-jalan, ketemu sama teman-teman itu ngobrol asik kesana kesini gitu teman-teman. Kita itu cuman diam, termenung, kemudian pandangan melihat orang yang sedang ngobrol, melihat teman-teman, tetapi pikiran tetap aja, pikiran itu tetap aja ke penyakit, sensasi, ini gimana, yang akhirnya itu yang dirindukannya itu pengen cepat pulang teman-teman ya. Jadi nggak nyaman untuk di luar itu, yang lebih nyamannya itu di rumah teman-teman. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena memang saya menyadari ini harus dilatih kebahagiaan, ini harus dilatih rasa semangat, ini harus dilatih kesenangan-kesenangan itu. Makanya waktu itu saya paksakan teman-teman, walaupun di awal-awal itu kurang lancar teman-teman, untuk melatih kesenangan-kesenangan itu kurang lancar. Nonton video komedi itu kadang tersenyum, kadang tidak teman-teman. Tetapi saya paksakan waktu itu terus nonton video komedi, nonton hiburan. Akhirnya lambat laun pertama cuman senyum ya. Akhirnya sering saya lakukan mencari-cari kesenangan, mencari-cari hiburan, kesininya mulai senyumnya agak lebar. Nah itu teman-teman ya. Kemudian paksakan lagi, jadi merubah sifat ya, merubah kegiatan, merubah merubah pola pikir juga gitu teman-teman. Jadi sering menonton hiburan-hiburan, terus nonton hiburan. Akhirnya yang dulunya nontonnya agak, senyumnya agak lebar, mulai di situ ada tertawa walaupun cuma sedikit gitu teman-teman. Paksakan lagi terus-terusan dan akhirnya bisa tertawa dengan lepas. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh saya, boleh-boleh saja, karena gratis, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tidak memerlukan, pokoknya gratis lah gitu teman-teman. Dan itu hal yang sangat mudah teman-teman ya. Mudah kalau menurut saya sekarang sih, karena udah semua tertata. Tapi memang di awal-awal agak sulit juga sih ya. Jujur saya nggak berani berbohong, di awal-awal melatih seperti itu agak sulit juga. Yang lebih sulit itu melatih keyakinan ya, melatih keyakinan. Dulu saya itu yang paling agak sulit itu melatih keyakinan tentang bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik teman-teman. Itu agak sulit. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah yakin, sudah banyak motivasi dari orang lain. Oh ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Tetapi berbeda ketika ada sensasi yang nyolek sedikit saja.
Nah itu teman-teman, itu bisa merubah keyakinan. Aduh, ini jangan-jangan jadi lagi nih. Waduh, ini jangan-jangan mendekati kematian. Padahal kita sudah yakin itu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik teman-teman ya. Tetapi dulu sama lah, saya itu sering runtuh ya keyakinan itu teman-teman ya. Sering terganggu keyakinan itu gitu teman-teman. Jadi ketika ada sensasi sedikit, padahal saya sudah yakin sih ini bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh teman-teman ya. Tetapi untuk orang yang terkena aslam termasuk saya gitu teman-teman, jadi ketika ada sensasi sedikit saja itu pasti pikiran yang aneh-aneh itu selalu timbul, selalu hadir, dan bahkan goyang keyakinan gitu teman-teman ya. Tetapi itu merupakan hal yang sangat wajar bagi saya teman-teman. Karena kenapa? Yang namanya trauma dari kematian itu pasti agak lama teman-teman. Yang namanya trauma pasti agak lama gitu teman-teman. Prosesnya agak lama. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah terus melatih. Jangan pernah berhenti teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan aslam itu memang butuh semangat yang tinggi teman-teman ya. Kemudian rasa sabar yang cukup tinggi juga. Kenapa harus ada rasa sabar? Karena memang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini berbeda dengan gangguan yang lain. Gangguan yang lain mungkin kita pergi ke dokter, konsumsi obat, bahkan obat warung saja yang kita konsumsi, selang paling lama 1 bulan, that's it, penyakitnya hilang atau kita sudah sembuh. Tetapi untuk yang namanya trauma agak alot juga teman-teman, karena dipicunya dari pemikiran terus berjalan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi memang lahirnya trauma itu dari pikiran-pikiran yang nggak benar teman-teman. Kalian mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan, kemudian pikirannya itu selalu menjurus ke hal-hal yang berbahaya. Nah itu menjadi ketakutan tersendiri, dan sudah kalau misalkan ketakutannya terus berlanjut, itu nanti timbulnya itu rasa cemas yang berlebih. Kalau orang bilang itu anxiety disorder teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalau saya sendiri bilangnya kecemasan berlebih saja gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya sudah ada namanya cemas, itu pasti menjadi trauma tersendiri teman-teman ya. Dan namanya trauma itu pasti agak alot juga pemulihannya. Butuh pembiasaan, bukan butuh obat, bukan butuh herbal teman-teman ya. Tetapi Pak, kalau misalkan saya mau konsumsi obat-obatan, apakah boleh? Tergantung daripada Anda teman-teman ya. Jujur saya waktu itu enggak konsumsi obat-obatan, enggak konsumsi herbal-herbalan. Karena ketika saya mempunyai anxiety disorder atau kecemasan berlebih, banyak sekali dokter yang menyarankan, Pak, sebaiknya Anda ke psikiater, tetapi ketika saya pelajari yang namanya obat penenang itu sudah masuknya narkoba teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, itu sepengetahuan saya gitu teman-teman ya. Jujur saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan dokter, saya juga bukan ahli obat-obatan, tetapi sepengetahuan saya yang namanya obat penenang itu pasti sudah termasuk narkoba teman-teman menurut saya, tetapi berbeda mungkin menurut orang lain. Nah yang namanya narkoba pasti ada ketergantungan teman-teman ya. Mending kita kuat di uangnya, kuat di fisiknya juga teman-teman. Bayangkan kalau misalnya tidak kuat di fisiknya, nah itu teman-teman, lambung kita mungkin tidak membaik teman-teman ya, karena yang namanya obat-obatan yang nggak baik juga teman-teman ya. Nah itu jadi menurut saya, kalau seandainya orang yang menangani gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, menurut saya pribadi ini teman-teman ya, nggak tahu menurut orang lain, kita itu menangani satu masalah dengan permasalahan yang lain. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada narkoba pasti ada ketergantungan. Jadi kita itu harus selalu terus dapat resep dari dokter, dan untuk menguranginya juga tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Itu harus lewat dokter juga. Jadi dikurangin dosisnya, gitu teman-teman. Dan kalau sudah ketergantungan, ya Anda tahu sendiri lah gitu teman-teman. Nah sebetulnya untuk menjelaskan obat-obatan itu yang lebih berhak itu dokter teman-teman ya. Tetapi memang sepengetahuan saya seperti itu. Alasan saya kenapa tidak mengkonsumsi obat-obatan, karena saya tidak ingin seperti itu. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain. Jadi masalah asam lambungnya beres, tetapi kita mempunyai masalah yang lain, menjadi ketergantungan karena obat. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu. Kenapa saya tidak mengkonsumsi obat-obatan. Nah itu teman-teman, jadi saya pure hanya menjalankan yang alami-alami saja, tidak beresiko teman-teman, dan tidak menggunakan biaya teman-teman ya. Walaupun jujur dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, untuk berobat itu saya selalu ingin kemana-mana gitu ya, dapat informasi ini pengobatannya bagus nih, saya ingin waktu itu untuk kunjungi. Tetapi waktu itu karena mentok di biaya, jujur ya,
karena saya itu bukan orang kaya, saya itu hanya orang pas-pasan teman-teman ya. Dan ketika dapat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semua biaya itu sudah habis ya. Bahkan di rumah itu sering dijual-jual untuk berobat teman-teman ya. Nah ketika dapat informasi tempat ini bagus nih, ingin saya kunjungi ya waktu itu, tetapi karena memang tidak ada uang waktu itu, jadi saya hanya mempelajari sendirilah gitu ya. Dan ternyata ketika dipelajari sendiri itu waktu di awal-awal juga ini cuma butuh makan dan ini bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Karena yang lebih dominan itu dari pikiran sih sebetulnya, yang medisnya itu cuma 1%. 99 itu dari pikiran kita sendiri teman-teman. Nah waktu itu makanya tekad saya itu ya udah betulkan saja pemikirannya gitu teman-teman. Nah sekarang pemikirannya itu apa sih yang membuat medisnya juga terjadi gitu teman-teman ya. Karena ketika pikirannya ruwet, asam lambung pasti naik lagi. Asam lambungnya naik, pasti pikiran kita itu ruwet teman-teman, menimbulkan kecemasan tersendiri, menimbulkan ketakutan tersendiri. Nah itu teman-teman, makanya waktu itu saya pure cuman membetulkan di pikirannya saja, hanya memahami saja. Ketika kelayangan tidak berpikir yang lain-lain. Oh kelayangan ini butuh gizi, oh kelayangan ini gula darah sedang turun, oh kelayangan ini karena saya banyak pikiran. Ya kalau sudah mengetahui ke situ, lakukan saja penanganannya. Kurang makan, makan gitu teman-teman ya. Gula darahnya sedang turun, naikkan lagi dengan cara seperti apa? Sering makan gitu teman-teman ya. Oh ini dari pikiran kita yang stres atau banyak pikiran gitu teman-teman. Stop berpikirnya yang keras. Nah itu teman-teman. Jadi akhirnya waktu itu timbullah suatu metode teman-teman, belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Toh kalau misalnya kita pikirkan terlalu banyak, terlalu besar, akhirnya itu bisa memicu asam lambungnya meningkat lagi gitu teman-teman. Jadi ketika sudah belajar masa bodoh, karena sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, pure saya hanya melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman. Dan ketika hati saya bahagia, pikiran saya bahagia, lambat laun yang namanya penyakit itu terlupakan, sedikit-sedikit tidak teringat teman-teman ya. Nah itu karena yang lebih dominan ketika kita kambuh itu karena kita teringat tentang penyakit. Ada sensasi sedikit, teringat tentang kematian. Nah itu teman-teman, ada kelayangan sedikit, teringat dengan kematian. Nah itu teman-teman. Nah berbeda ketika melakukan hobi yang menyenangkan, itu sensasi sedikit saja kita mulai cuek, teralihkan dengan kesenangan, teralihkan dengan hiburan teman-teman ya. Nah itu makanya saya selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan dari dulu saat terkena gangguan sampai sekarang juga. Hobi-hobi itu tidak ditinggalkan teman-teman ya, karena di situ mulai sering, kadang hobi itu sampai sekarang itu terus nempel ya, terus nempel. Dan pada dasarnya memang dari dulu juga saya selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan sebelum terkena gangguan asam juga, karena memang saya itu seringnya hiburan, jalan-jalan gitu. Nah kegiatan itu saya ulang lagi dan sekarang sudah kembali normal lagi. Dari mulai sifat saya, dari mulai keinginan saya, dari mood saya, semangat saya, kemudian sampai hobi-hobi juga, itu kembali lagi teman-teman ya. Nah jadi ketika waktu itu di awal-awal kesembuhan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, saya memang untuk penyakit itu memang semuanya itu dengan terlupakan, tergantikan dengan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman. Karena di hobi itu ada kesenangan, ada keceriaan, ada kebahagiaan, semuanya ada di situ. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami gitu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian rasa bahagianya tidak ada, kesenangan dunianya tidak ada, kemudian semangat moodnya juga tidak ada, ya menurut saya wajar. Kenapa seperti itu? Karena kalian merindukan kesembuhan setiap harinya. Wajar menurut saya, karena memang orang sakit itu sangat wajar rindu dengan sembuh gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bisa saja karena kalian itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang meratapi nasib, akhirnya hal-hal yang menyenangkan itu tidak kalian lakukan, tidak kalian pikirkan gitu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang stop ya nonton ini berita-berita tentang hal-hal yang buruk teman-teman, yang bisa memicu asam lambungnya naik lagi atau bisa memicu kecemasan tersendiri, kayak macam berita-berita kematian, berita-berita duka ya. Hindari saja seperti itu. Kemudian berita-berita konflik seperti itu hindarilah. Yang penting kalian itu gimana caranya sekarang itu mencari kesenangan teman-teman. Itu sih sebetulnya ya, itu sepengalaman saya teman-teman. Makanya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya kalau misal kalian paham, kalau misal kalian mengerti, simpel sih sebetulnya ya. Menjaga makan, cari bahagia teman-teman.
Itu saja sih sebetulnya ya. Kenapa harus mencari bahagia? Karena ya hampir, bukan hampir ya, 99% kita itu ya pikirannya yang terganggu ya gitu. Berpikir logikanya beginilah. Rasa sedih diobatinya dengan rasa apa? Dengan rasa bahagia. Nah itu teman-teman ya. Pikiran ruwet diobatinya dengan apa? Stop berpikir ruwetnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ada untuk orang yang terkena gangguan asam itu kadang selalu merasa sedih gitu. Nah sekarang untuk rasa sedih obatnya apa? Ya rasa bahagia teman-teman ya, logikanya ke sana. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang kalian harus mencari-cari hiburan. Banyak sekali sih sebetulnya untuk mencari-cari hiburan itu, bisa dengan kegiatan, bisa dengan tontonan. Nah itu teman-teman ya, banyak sekali ragamnya ya. Bahagia itu sederhana ya, nggak usah beli, nggak usah kita gimana, nggak usah lah gitu teman-teman, karena untuk bahagia itu sangat sederhana sekali gitu teman-teman ya, tergantung daripada kita menyikapinya. Nah itu teman-teman, tergantung daripada kita menerimanya. Orang yang jalan-jalan saja lihat pemandangan udah bahagia teman-teman, tetapi ada berbeda juga orang-orang itu yang nggak seneng lihat pemandangan. Saya senangnya itu cuman di rumah nonton TV. Lakukan saja apa yang menurut kalian bahagia, lakukan saja. Apa yang menurut kalian apa yang membuat kalian lupa dengan penyakit, lakukan saja teman-teman. Apapun itu caranya ya, apapun itu caranya yang membuat kalian lupa dengan penyakit, lakukan saja gitu teman-teman. Itu sesederhana itu sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran mood yang hilang. Karena memang wajar sih sebetulnya untuk mood hilang itu, rasa semangat hilang, sifat dunia, kesenangan dunia itu hilang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Menurut saya wajar, karena memang dipicunya dari yang pertama itu karena memang selalu merindukan tentang kesembuhan. Memang wajar gitu ya, wajar, sangat wajar sekali, karena orang sakit itu pasti rindunya dengan sembuh. Itu yang pertama. Yang keduanya itu karena memang dipicu dari pemikiran yang selalu menjurus ke arah penyakit, menjurus ke hal-hal yang berbahaya, menjurus ke hal penderitaan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian jalan keluarnya, stop berpikir yang lain-lain. Kalau kalian sudah makan, sudah minum, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Latih dari mulai sekarang tentang hobi-hobi yang menyenangkan, biar kalian itu nanti penyakitnya itu terlupakan. Karena jujur, pengalaman saya itu untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan. Jadi saya tidak tahu, makanya kalau misalnya ditanya Pak kapan sembuhnya, saya sendiri gak tahu teman-teman ya. Untuk sakit saya memang tahu, tetapi untuk sembuh sampai total kayak macam begini itu tidak tahu ya kapan saya sudah mulai sembuhnya. Nah itu teman-teman, untuk sakit saya mungkin di tahun 2019 di bulan-bulan Agustus. Nah untuk awal-awal pemulihannya itu sekitar 1 tahun di Agustus juga. Nah tetapi itu masih ada nyolek-nyolek. Itu di video pertama itu waktu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika pemulihan, ketika sudah hampir 100%, itu ada di video bagian ke-1 kalau nggak salah. Coba lihat, bayangkan ya, bukan bayangan ya, coba lihat perbandingannya wajah saya yang sekarang sama wajah dulu saya yang waktu nampilin video itu berbeda sekali teman-teman. Karena waktu di video pertama itu sedang pemulihan di 100% sebetulnya ya, sudah sembuh ya. Cuman masih saja itu yang namanya trauma itu ada teman-teman ya. Nah tetapi kalian nggak usah khawatir, yang namanya trauma bisa sembuh juga, bisa sembuh total, semuanya bisa sembuh total gitu untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis. Makanya saya selalu sarankan sama teman-teman itu jangan khawatir, jangan takut dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Yang harus kalian lakukan, yang harus kalian lakuin itu adalah pelajari, pahami tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian ketika sudah dipelajari, ketika sudah paham, lakukan metodenya. Jangan dinanti-nanti, karena untuk asam lambung anxiety psikosomatis itu butuh tempo. Kalau misalnya kalian dinanti, temponya akan lebih panjang teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi ya minimal bisa menemani kalian lah sedang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sedang tidak nyaman-nyamannya. Itu teman-teman ya. Semoga saja bisa bermanfaat lah videonya gitu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, agar saya itu tetap kuat, agar saya itu tetap ceria, agar saya itu bisa menemani kalian terus gitu teman-teman ya. Karena saya sudah janji sama teman-teman itu kalau seandainya ada waktu luang,
saya akan terus nge-share tentang video seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini. Ya minimal hanya bisa menemani lah, karena untuk gangguan asam itu butuh teman yang sepemahaman teman-teman ya. Karena untuk orang asam itu jiwa keponya itu banyak sekali. Jadi untuk penderitaan itu, apakah banyak yang menderita kayak macam saya? Kalau seandainya dapat informasi, wah dia juga kena, wah ini juga kena, tenang rasanya gitu teman-teman. Ada teman, nah itu teman-teman. Padahal orang yang terkena gangguan asam itu, waduh, sungguh nikmat ya, dahsyatnya gitu teman-teman. Gak nyamannya itu sungguh dahsyat sekali. Makanya untuk orang yang terkena asam itu sebetulnya kalau dilihat dari fisik itu kayak macam sehat. Padahal yang kita rasakan itu sangat besar sekali. Makanya orang lain yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis melihat kita itu seperti orang sehat. Bahkan ketika kita mengeluh, mereka tidak akan percaya teman-teman. Bahkan nyaris sering dicemoohkan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan dapat omongan dari orang, wah dia mah nggak apa-apa, dia mah lebay. Aduh, itu kalau misalnya dapat kata-kata seperti itu, pengennya itu menjambak mukanya gitu teman-teman. Nah itu teman-teman ya, rasanya pengen seperti itu ya. Jujur saya juga dulu seperti itulah. Jadi ketika orang bilang Pak Abdurrahman nggak apa-apa, katanya dia mah mungkin nggak mau bekerja aja, katanya gitu. Itu kalau misalnya mendengar kata-kata seperti itu, marah ya hati itu ya. Tetapi ketika mengingat, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Orang lain itu belum tentu paham dengan gangguan asam kita teman-teman ya. Bahkan dulu itu ketika orang-orang bilang seperti itu, niat jelek saya itu ada teman-teman ya. Kadang suka berdoa ya Allah, saya bilang tolong deh orang tersebut bikin apa ya, kasih gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis seperti itu teman-teman. Itu jelek saya dulu. Jadi ketika orang-orang bilang wah Pak Abdurrahman itu nggak apa-apa, dia sehat-sehat saja, itu saya selalu berdoa, ya Allah tolong kasih dia gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biar dia itu tahu menderitanya itu kayak macam gimana. Nah itu teman-teman. Tapi untuk kalian janganlah gitu teman-teman, jangan seperti itu. Ketika kalian dicemoohkan sama orang lain, jangan kalian punya niatan seperti itu. Kasihan ya untuk orang yang sebelum belum terkena gangguan, ketika terkena gangguan itu kasihan ya. Karena kenapa kita kasihan? Karena ya rasanya memang seperti ini ya, gak nyaman gitu teman-teman ya. Kasihan. Nah, makanya kalian itu lebih baik sering berdoa saja lah. Sering berdoa setelah kalian menjalankan ikhtiarnya. Sering berdoa saja biar kalian itu cepat membaik, karena memang bakalan membaik sih ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi 2 kali ini penutupannya. Itu video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan. Semoga saja videonya itu menjadi pemahaman. Saya nantikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Walaupun materinya itu kadang bingung ya. Bingung saya itu materinya itu materi apa lagi, karena untuk seputaran gangguan asam itu semuanya sudah saya share gitu teman-teman ya. Tambah lagi durasinya, subscribe dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.